Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'dah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Wala hawla wala quwata illa billah. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Ayyuhat tullab wa talibat fi buyutikum wa aliya'ut tullab wa talibat wa ikhwati hadakumullah fi hadal makan al-mubarak insyaallah. Fi hadhil fatrah al-mubarakah nuridu an nab'atha al-aqidah mawdu'an al-aqidah tanfidan fi majalit tarbiyah. Para santri baik yang ada di rumah maupun yang pada nongkrong di sini seperti Yahya, ya, duduk namanya nongkrong ya. Kita mau membahas akidah yang tadi bahasa Arabnya apa? Al-aqidah tanfidan fi majalit tarbiyah. Tauhid in action. Tauhid nyata dalam dunia pendidikan. Ini penting sekali bagi kita. Tadi pertanyaan juga dari Ustadz As'ad. Ini pertanyaan yang bersifat praktis. Ibrahim di mana Ibrahim? Oh. Saya awali dulu dari dalil yang paling penting, yaitu surat 14 dalam surat Toha, ayat 14 dalam surat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Sudah dicetuskan sejak awal, tadi juga sudah dibahas. Tidak ada yang paling penting dalam pendidikan kecuali akidah, dan praktek nyatanya ibadah sholat 5 waktu. Jadi kalau Bima mau baik, sholat 5 waktunya dilihat. Sholat 5 waktu seperti apa? Sholat 5 waktu yang diajarkan ulul absar sebagaimana contoh Rasulullah dalam hadis sahih Bukhari Muslim, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Sebab persoalan jangan diperpanjang. Kalau orang sholat 5 waktunya sudah baik, dijamin oleh Rasulullah yang lainnya ikut baik. Sebagaimana dalam hadis sahih, dalam dunia pendidikan, sholat 5 waktu itu jangan dipandang sebelah mata, kecuali yang matanya buta. Ya, sholat 5 waktu itu perkara yang paling penting. Awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluhal amalu kulluh. Fa in fasadat fasadal amalu kulluh. Amal yang pertama dihisab salat. Kalau salatnya baik, yang lainnya ikut baik. Kita punya keyakinan yang subjektivitas saya hampir sudah 100%. Tidak ada orang yang belajarnya baik kecuali sholatnya baik. Tidak ada guru yang disiplin kecuali sholatnya disiplin. Tidak ada calon pengantin yang baik. Nah, makanya Mas Hasan mau pengantin titen niki. Tidak ada calon pengantin yang baik kecuali sholatnya baik. Tidak ada jomblo yang baik kecuali sholatnya baik.
Tidak ada jomblohwati yang baik kecuali sholatnya baik. Tidak ada santriwan yang baik kecuali sholatnya baik. Tidak ada santriwati yang baik kecuali sholatnya baik. Sholat yang baik itu pertama dengan keyakinan yang benar-benar sudah diajarkan, dipahami. Sholat dengan cara-cara yang pahami. Yang kedua, ikuti hadis yang sahih itu. Hadis hasan dalam Sahih Jami. Sholatnya yang laki-laki berjamaah. Kalau perempuan sudah ditentukan berjamaah mulai dari zuhur dan asar. Harus takbiratul ihram bersama imam. Baro'atan, dia langsung dibebaskan. Baro'atum minan nar, dia diselamatkan dari neraka. Wa baro'atum minan nifaq, kemunafikan itu penyakit yang paling banyak hari ini. Mau sholat malas, kemunafikan. Jadi tidak ada cara lain pendidikan yang paling praktis yang berbasis akidah kecuali indikatornya adalah sholat 5 waktu. Jadi kalau yang di pesantren, kalau perlu di absen dong. Kesiswaan, kurikulum, anak-anak yang 40 hari sholat takbiratul ihram terus. Santrinya kan di sini masih sedikit, belum ada 1 juta, ya. Dibawa dong bukunya, kesiswaan, dibawa. Siapa yang 40 hari beri hadiah. Yang khusus beri hadiah ustadz. 40 hari dia sholat takbiratul ihram bersama imam. Bagi santri-santri yang di rumah jujur, nanti beri hadiah. Yang laki-laki sholat bersama di masjid takbiratul ihram bersama imam. Ini penting, ini kesiswaan ini. Ini akidah in action, akidah tanfidan bi majali tarbiyah. Akidah in action, akidah nyata dalam dunia pendidikan. Ini penting sekali. Jadi yang perempuan-perempuan juga dicatat itu. Yang santri-santri yang ada di pesantren dicatat itu. Siapa yang mencatat kesiswaan itu, ya? Mewakili malaikat, ya. Raqib Atid itu. Yang 40 hari takbiratul ihram bersama imam dicatat, saya beri hadiah. Saya siapkan hadiah khusus. Karena ini penyakit hati yang paling parah, kemunafikannya sudah hilang. 40 hari, ya. Perhatikan itu, Ibrahim terutama, Abdullah, ya, Ihsan, Habi, Waldan yang sudah atau belum, saya juga belum tahu. Ya, ini penting sekali itu, ya. Jadi sholat 40 hari takbiratul ihram bersama imam. Guru, kurikulum, kesiswaan diberi catatannya. Kalau perlu anak yang tepat waktu hadirnya coret, ditempel. Pakai papan nggak apa-apa, disiapkan. Coba akidah kita jangan hanya teori guru-guru ini. In action, al-aqidah tanfidan fi majali tarbiyah. Guru-guru pengajar Quran. Ini nyata ini, jangan banyak teori. Setelah kiamat ini. Baru yang kedua adalah ini yang agak berat sedikit. Alaika bisyam fa innahu la mislalahu. Anda puasa karena ini ibadah yang tidak ada tandingannya. Maka yang santri-santri di sini diberi kewajiban puasa itu minimal sebulan 1 hari. Minimal mengambil salah satu ayyamul bid. Jangan sampai ada santri yang sebulan belum tidak puasa. Na'udzubillah min dalik. Jadi anak-anak di rumah diperhatikan. Kalau kita sebulan minimal puasa 1 kali, insya Allah itu akan melahirkan kebaikan luar biasa pada jiwa kita yang mempengaruhi semua gerakan kita. Itu hadis sahih itu. Ya, alaika bisyam fa innahu la mislalahu. Puasalah karena itu ibadah yang tidak ada bandingannya dalam membentuk jiwa manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, terutama ini para santri,
terutama yang di rumah. Jadi salah satu nikmat kita itu mau surplus kebaikan adalah syukur nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, nikmat tambah. Nikmat yang paling jelas disepakati, paling gamblang, paling penting, salah satunya adalah nikmat waktu. Penjelasannya jutaan, saking pentingnya waktu. Maka waktu kita itu digunakan untuk perkara yang paling penting, perbaikan hati kita. Salah satunya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim adalah kita, kalau satu kali kita membaca dan paham artinya, ngerti maksudnya, astagfirullah wa atubu ilaik, 70 tahun dosa kecilnya akan dihapus. Bayangkan, astagfirullah wa atubu ilaik, 70 tahun. Bayangkan, anak-anak sebelum sekolah, sebelum pelajaran baca astagfirullah 1 menit, wa atubu ilaik 100 kali. Betapa kotoran jiwanya dimuntahkan semua. Yang pada jelean itu karena hatinya yang jelean itu. Jangan-jangan hatinya banyak kemunafikannya. Sebelum pelajaran astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di rumah juga begitu anak-anak, baru bangun jangan banyak-banyak, baca 100 kali. Maka 70 kali 100, astagfirullahaladzim. Suatu yang sangat luar biasa. Dipraktekkan. Kalau di pesantren apalagi? Ketua kamar, ya. Contohnya kamar paling baik, kamarnya Mbak Aziza, itu ketua kamar tuh, praktekkan tuh anak-anaknya. Ya, kamar yang paling lama, kamarnya Mbak Iswatun sama Mbak Siam, praktekkan anak-anak. Dikirnya udah bagus sekali, perempuan itu udah perubahannya luar biasa. Tahun ini adalah tahun perubahan yang luar biasa, khususnya bagi perempuan. Nah, sekarang lebih luar biasa, praktekkan kalau ngajar. Kemudian kita ingin mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa atas waktu kita, pakai. Jangan sampai sehari kita nggak membaca Qul huwallahu ahad sampai 10 kali. Minimal dalam salat sunnah. Kalau saya sudah lebih. Zikir aja mesti kalau subuh kulhunya 3 kali, maghrib 3 kali. Setiap waktunya 1 kali. Kemudian kalau saya sholat itu mesti, sholat biasa saja ngimami, mesti saya baca kulhu. Biasanya rakaat keempat. Kalau saya mau sholat qobliyah subuh, mesti saya baca kulya dan kulhu. Mesti. Saya mewajibkan kepada diri saya, kalau membaca sholat sunnah sebelum subuh, saya mewajibkan diri saya, tidak kalian, tapi kalian boleh, karena dalam hadis Sahih Muslim, mereka yang sehari membaca kulhu minimal 10 kali langsung dibangunan istana di sorga. Orang yang disediakan istana mesti mentalnya mental yang hebat, karena yang punya istana itu hanya orang-orang hebat. Dan itu banyak sekali kasus-kasusnya. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari ada orang yang membaca kulhu terus-terusan, dia masuk surga sebabnya dia mencintai Qul huwallahu ahad. Waktu kita jangan disepelekan. Kalau bisa juga anak-anak kalau masuk sudah zikir, tambahi Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Kita juga bisa ya diberi ya pahala yang luar biasa. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, semua benda yang terkena sinar matahari itu jumlahnya triliunan, tapi itu lebih besar pahalanya daripada orang yang membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 1 kali. Ya, coba itu dicari hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya, jangan hanya nyari-nyari yang lain.
Kalau kita lihat di HP, dilihat supaya mulai dari diri kita, keluarga kita, santri kita yang ada di pesantren, supaya memiliki jadabiyah, daya tarik yang bagus. Ya, membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sebenarnya kalau orang muslim udah biasa setiap habis sholat. Ini bacaan-bacaan yang sangat luar biasa dan masih banyak sekali. Silakan kurikulum dikumpulkan itu. Mensyukuri waktu kita adalah tidak ada satu waktu kecuali menghasilkan karya terbesar. Contohnya membaca la haula wala quwata illa billah. Itu pahalanya mengerikan sekali. Minimal dia menghapus dosa-dosa kecil yang memberikan kotoran kepada hati-hati kita. Jadi kalau kita sekolah berbasis akidah, maka prakteknya zikir itu zikir yang asli, makanan ruh itu. Jadi diperhatikan itu, ya. Baru nginjak yang lain. Tadi saya ulangi lagi, perhatikan. Urusan sholat 5 waktu itu urusan yang perlu, bahkan perlu diabsen. Kalau perlu juga yang takbiratul ihram bersama imam diabsen. Yang sudah 40 kali diberi hadiah. Jadi jangan kurikulum itu cari-cari yang neko-neko itu. Demikian juga bapak-bapak, ibu-ibu di rumah itu. Anaknya diberi hadiah itu. Yang sholatnya standar. Kalau perlu bikinlah ya SOP sholat Rasulullah itu. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Banyak sekali. Ini penting. Lah ini kemauan kepala sekolah, kemauan kurikulum, orang tua di rumah improvisasi, membuat terobosan pendidikan berbasis akidah yang nyata di lapangan. Jangan banyakkan teori, apalagi teori-teori sampah. Pendidikan sekarang banyak salah kiblat. Orang menggunakan waktu untuk zikir itu bagian adalah memberikan bonus kebaikan luar biasa. La in syakartum la azidannakum. Kebanyakan anak-anak kita itu kalau diem ngantuk, kalau ngomong ngalor ngidul, ya. Contohnya ngomong aktif paling-paling minta ya Aceh. Lah itu jangan diubah. Mintanya la ilaha illallah ya. Dan itu harusnya guru kurikulum kalau ngajar streaming, kalau Zoom, kalau share video itu dituliskan itu. Ditulis itu kurikulum ya. Ini waktu-waktu yang sangat luar biasa yang memberikan pengaruh yang sangat besar. Memang salah satu yang menyebabkan umat Islam sekarang mati itu apa? Zikirnya itu sangat minim. Zikirnya itu santing. Masalul ladina yadhkuruna Allah wal ladina la yadhkuruna Allah kal hayy wal mayyit. Kenapa kita itu hidupnya bangkai, jadi sampah? Karena zikirnya itu minim sekali. Berbeda dengan Rasulullah dan para sahabat. Karena zikirnya minim sekali, kebanyakan celelean ya. Ini adik-adik di rumah dipahami nih. Apalagi yang di sini ya. Ini persoalan nyata di hadapan kita. Banyak sekali di antara kita yang banyak ya cari-cari metodologi tapi di depan kita banyak sekali. Makanya ini kelemahan pendidikan Islam kita itu seperti tikus mati di lumbung. Lumbung itu isinya padi semua. Tapi ternyata tikusnya pada mati. Ini penting sekali bagi kita. Jadi ini persoalan yang nyata di dunia pendidikan kita yang hari ini tidak diperhatikan, bahkan hampir semuanya melupakan. Dia sok westernisasi, sok barat modern, tapi sesuatu yang sangat nyata di hadapan kita yang mengucapkan Rasulullah as-shadiq wal masduq, orang yang nggak pernah salah. Sementara teori-teori yang dari barat kadang-kadang menulis bukunya aja waktu kencing nggak cebok, dipercaya. Ya, marilah kepala sekolah, orang tua,
anak-anak di rumah, ya, tidak ada satu perkataan yang paling berbobot yang memberikan kebaikan kepada jiwa kita, akal kita, fisik kita, kecuali informasi dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini perhatikan, kalau kita berbasis akidah begitu. Baru berikutnya, ya, kalau kita sudah mulai sholatnya, puasanya tadi minimal sebulan sekali, zikirnya sudah distandarkan. Ini baru waktu kita dipakai untuk yang bermanfaat sebagaimana ya nasihat Rasulullah, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, dalam hadis Arba'in Nawawi, kebaikan orang Islam itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Banyak sekali hari-hari kita itu, ya, hari-hari HP tidak berguna itu, kecuali Anda sudah qiyamul lail, ya. Tambahan lagi ini, terutama santri dan para guru yang ada di rumah, jangan kita meninggalkan perkara yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Contohnya, ya, malam minimal sholat witir. Ini pengaruhnya besar sekali. Dan orang yang sholat witir, dia istighfar itu perasaannya ada sesuatu yang sangat luar biasa. Sholat witir, minimal sholat witir, minimal 1 rakaat. Dibiasakan anak-anak itu. Kalau malam ini bangun minimal witir 1 rakaat. Dan kalau dia witir 1 rakaat, ya subuh persiapannya nggak seperti kita. Subuh sudah mau qomat baru jalan-jalan. Ya ini, coba kalau kita witir kan enak. Persiapan sholat subuhnya enak. Ya, berikutnya adalah sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Lebih baik dunia dan seluruh isinya. Ngapain Anda cari-cari macam-macam? Sholat qobliyah subuh nggak dilakukan, ya. Rakaatal fajri khairum minad dunya ma fiha, itu di kitab Bulughul Maram, ya. Ada hadis rakaatal fajri khairum minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar disepakati paling banyak ulama maksudnya sholat qobliyah subuh, lebih baik dunia dan seluruh isinya. Anda ngapain nyari-nyari sementara yang dunia seluruh isinya yang ngomong Rasulullah nggak pernah dipahami. Terutama ini guru-guru kalau yang ini nih ditularkan kepada murid-murid. Anda ngomong apa, ya? Tidak ada isinya. 2 rakaat sebelum subuh Rasulullah tidak pernah meninggalkan sapa Rasulullah. Kalau sapa seluruh sholat sunnah ditinggalkan, illa al-witr, kecuali witir. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi diteliti dulu nih, kepala sholat teliti kalau bisa. Pagi-pagi siapa yang belum sholat 2 rakaat sebelum subuh? Tuh biasanya guru-guru yang jelek, yang celean itu ya begitu itu. Sholat 2 rakaat sebelum subuh gak dilakukan. Ini jaminan ini. Kalau orang mendapatkan lebih baik dunia dan seluruh isinya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kita naik. Jadi minimal sholat witir. Ini minimal sholat witir. Ya, naik berikutnya, ya kan? 2 rakaat sebelum subuh. Coba kalau yang ini tuh ada mutabaahnya. Para santri yang di rumah dimutabaah mulai dari sholatnya, ya, kemudian sholat jamaahnya, kemudian zikir yang sederhana tadi dituliskan. Hadis Sahih Bukhari Muslim banyak sekali itu zikir-zikir begitu. Dituliskan, di share video semua. Judulnya apa? Al-Aqidah at-Tauhidan fi dan fi majali tarbiyah. Share pakai video tuh. Yang bikin video kan banyak yang pintar itu. Pak Ahmad Zaki bikin video, semua bikin video, share semuanya, termasuk orang tua. Jangan kita ngajar pakai teori-teori yang tidak ada, justru kita nggak mudeng. Saya itu sering mikirnya guru aja saya sampai nggak mudeng kok. Kemarin saya sampai tanya,
Ya, ada yang mengatakan saya itu untuk mikir aja nggak mudeng, ini logikanya kemana? Jadi yang begini yang logiknya super jelas, yang jelasnya lebih jelas dari matahari di siang bolong, diamalkan. Terutama apa? Kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan in action. Apa yang perlu diperhatikan? Lakukan semua santri yang mukim di Ulul Absor. Lakukan. Yang kedua, share video dengan yang sederhana ini, ya, atau hitan fi dan fi majali tarbiyah. Insya Allah perubahannya bukan perubahan biasa, perubahan yang sangat signifikan. Tapi saya ulangi lagi, ini umat Islam itu kebanyakan tikus mati di lumbung. Kejadian begini itu banyak sekali. Suatu ketika saya khotbah. Dalam khotbah saya ketemu dengan seorang duta besar. Duta besar itu tugasnya di Itali. Dia mengeluhkan sama saya, banyak orang-orang Indonesia yang keleleran di hutan-hutan Itali, padahal hutannya kecil sekali. Ngapain keleleran di hutan Itali? Hutan kita itu hutan terbesar di dunia. Kenapa kita itu hutannya banyak pergi? Betul itu. Umat Islam itu tikus yang mati di lumbung. Kita sering banyak teori-teori kebanyakan, tapi Qur'annya nggak pernah dipakai. Padahal semua sepakat tidak ada yang tahu tentang manusia kecuali pencipta manusia, dan informasinya diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya ini penting sekali. Ini saya tutup dengan sebuah tafsir yang sangat indah ketika mengomentari yas'alunaka 'anir ruh. Manusia bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak ada yang tahu tentang ruh kecuali sedikit. Ar-ruh amrun ajibun rabbaniyun ta'zizul uqul wal abham andarki haqiqatihi. Ruh itu perkara yang sangat istimewa, yang sangat ajib. Tidak ada satupun akal, pemahaman yang bisa menjangkau hakikatnya, kecuali Allah berikan sedikit lewat wahyu. Maka jangan sampai, ya, ini Quran yang luar biasa, ya, sudah disepakati wajahidhum bihi jihadan kabiro. Satu-satunya jihad yang bisa menghancurkan kebatilan, jihadnya Quran. Quran sudah ngomong begitu 14 abad yang silam, kita masih hiroan. Telinga hatinya, telinga kepalanya masih ditutup. Ini penting sekali. Makanya mulai hari ini segera ada action perubahan atau hitan fi dan fi majali tarbiyah. Al-aqidah tanfi dan fi majali tarbiyah. Segera bikin video, share. Orang tua, anak-anak, kita mulai perbaiki, ya. Yang ngantuk-ngantuk segera bangun, ya. Ya. Tuh Abdullah ngantuk bangun, itu Abdullah. Nanti siap-siap bertanya. Jadi kita itu aslinya orang yang paling beruntung. Semua fasilitas disediakan oleh Quran. Semua fasilitas disediakan hadis-hadis sahih. Loh, kok bisa sekolah umat Islam kok nggak berkualitas? Mesti ini sebabnya tikus mati di lumbung. Mudah-mudahan ini membawa perhatian kepada kita. Terutama segera kepala sekolah, kurikulum, wali kelas, ya, kencangkan ikat pinggang. Nih, mumpung ada materi, saya tadi aja sebenarnya minta materi masukan dari Pak Wawan. Ini kelemahan yang paling dahsyat di sekolah Islam itu. Atau hitan bidan bima jalin tarbiyah itu 0. Yang begini ini mengerikan sekali, ya. Jadi segera, ya, kalau Pak Munir nggak bisa share, diajari share itu Pak Munir, ya. Istrinya mungkin bisa nge-share itu, ya. Istrinya bisa bikin video, ya toh. Ini fungsinya punya istri begitu Pak Munir, ya. Langsung, Dek, tolong Dek bikinkan video Dek. Kata Ustadz juga gitu.
istri jangan seperti lumbung di tikus yang mati, jangan. Istrinya langsung diminta, ya. Ya ini yang sudah punya istri suami yang bisa video diminta aja. Saya kira demikian. Nah, nanti pertanyaan silahkan yang online dulu siapa? Nanti anak-anak dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Pak Ahmad. Nanti Ustaz, bagaimana cara yang paling bijak dalam menghadapi sebuah masalah? Cara yang paling bijak dalam menghadapi masalah. Maka kita setting dulu mindset otak kita, desain psikologis kita itu yang paling bagus. Caranya gimana? Caranya kita otaknya dimasuki ayat surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun masalah yang menghadapi kita kecuali masalah itu tidak sia-sia. Makanya saya ulang-ulang itu kalau Jumat, ya, kita itu umat yang biasa menghadapi virus corona kecil. Karena apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun. Ya, makanya waktu Mbak Oti cerita, Mbak Pira belum berangkat masih reaktif nggak apa-apa. Reaktifnya karena apa? Itu kan virus kan. Oh kita itu loh tadi baru Ibrahim minum apa tadi? Ya, yogurt itu ada 3 miliar bakteri itu. Itu biasa. Bagi kaum muslimin menghadapi masalah itu otaknya tempel dulu sini. Kalau perlu tempel dipakai plaster. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang kau ciptakan sia-sia. Masalah ini kan dari Allah. Cara pertama adalah begitu. Cara yang kedua, fas'alu ahla dzikri. Tanya pada ahlinya. Yang paling ahli Allah Ta'ala. Buka Quran. Yang paling ahli dalam kehidupan Rasulullah. Buka hadis sahih. Baru tanya sama Ustadz, masalahnya apa? Setiap masalah punya akar masalah. Punya sebab. Sebabnya apa? Ya, setiap sebab akar masalahnya banyak. Sebab paling penting apa? Kemudian kalau sebabnya sudah ditemukan, dikonsultasikan pada ahlinya, ya yang mengerti tentang hikmah. Pamayyu'tal hikmah faqad utiya khairon katsira. Kalau yang memecahkan persoalan yang punya hikmah, maka didatangkan kebaikan yang banyak. Begitulah SOP-nya, sistematika kita menghadapi masalah. Saya kira demikian Pak Ahmad. Lagi? Bagaimana agar saat sholat pikiran tidak kemana-mana? Iya. Memang biasanya orang sholat itu pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena orang sholat itu paling banyak dikepung oleh setan. Ya. Maka khusyuk itu dalam hadis sahih sesuatu yang pertama dicabut. Maka orang yang mau sholat itu betul-betul usahakan steril dari setan. Ya boleh Anda sebelum sholat membaca kulhu, palak, nas. Ya. Itu kan semua ulama memperbolehkan sebelum sholat, ya membaca itu dulu, mengusir ya, jinnati wanas ya, yang ganggu shopnya nggak beres ya, diluruskan ya. Jadi summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Memang setan itu senang sekali mengganggu orang sholat, menyiapkan densus, budgetnya paling banyak. Maka jangan sampai kita sholat kondisinya kita masih ya dikelilingi setan. Ini cara pertama, doa-doanya sudah sangat jelas. Yang kedua, dibiasakan kalau kita mau sholat itu kita melakukan sesuatu yang memberikan konsentrasi kepada otak kita. Apa itu? Konsentrasi kepada otak kita itu adalah dengan
hati kita diisi dengan logistik zikir. Walladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Makanya belum sholat tuh baca Quran bagus, sholat sunnah bagus ya. Ya itu penting sekali. Yang membangun ketenangan seorang. Jangan mau sholat lihatnya video lah. Otaknya kemana-mana lari-lari ya. Kemudian yang terakhir harusnya kita biasakan hadir di majelis-majelis sholat yang khusyuk. Kita kan boleh, perempuan berjamaah kan malah pahalanya sama 27 derajat. Bahkan Rasulullah sampai melarang suaminya, ya istrinya nggak sholat jamaah di masjid. Jangan dilarang kalau istri kamu sholat jamaah di masjid. Ini kan kadang-kadang pemahaman baru kan senangnya gini. Sholat jamaah ada hadisnya tapi nggak kontekstual. Sholat terbaik seorang istri adalah di kamarnya, di biliknya, langsung nggak mau sholat jamaah, males. Padahal kenapa di biliknya sekarang? Di biliknya lebih cepat, ya. Kalau sholat instan, ya. Tapi kalau sholat jamaah di masjid kan ada standarnya, ya. Ini masalah yang kadang-kadang memahami nas tuh seenaknya dewek, ya. Padahal yang dimaksud sholat jamaah itu masjidnya banyak fitnahnya. Yang pertama. Yang kedua, biar tidak terjadi kebiasaan ikhtilaton, bercampur baur. Berikutnya, karena boleh jadi masjidnya jauh. Setiap hukum itu ada sebab-sebabnya. Jangan langsung diamalkan baca satu hadis. Baca dong hadis Sahih Bukhari di mana Rasulullah melarang suaminya kalau istri mau sholat jamaah dilarang. Jelas bahayanya ada apa enggak nih gitu. Baik, ada Pak Laki Ahmad. Silakan anak-anak, silakan sini. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Biar ngandengnya kelihatan itulah. Ustaz, apakah jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, apakah kita akan dimasukkan ke dalam neraka? Ya tuh ya, tergantung nikmatnya. Kalau nikmatnya kamu hanya dapat kerupuk, ya kamu nggak bersyukur, syukur kamu, ya akibatnya kamu nggak dapat kerupuk. Tapi kalau nggak bersyukur terhadap keimanan, bisa. Karena la syakiro, tidak ada orang dianggap syukur illa antakunu sahsiatan muwahhidatan. Orang tidak dianggap bersyukur kalau keimanannya tidak ada. Makanya orang itu pertama dianggap syukur kalau dia menjaga keimanan. Kalau nggak jaga, dia bisa jatuh musyrik, ya masuk neraka dong. Baik, Ubed, sini Ubed. Salam dan yang keras, madhab sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bed? Bagaimana menjadi anak yang soleh? Oh, menjadi anak yang soleh. Ya. Menjadi anak yang soleh itu ada 5. Yang pertama, senantiasa akidah dan ibadahnya dijaga. Makanya Ubed sholat 5 waktunya jangan sampai telat, dijaga terus. Yang kedua, akhlak kepada orang tua harus dijaga, terutama sama umi ibu. Jangan sampai kamu tuh marah ya sama ibu. Ya, perhatikan itu. Yang ngantuk perhatikan. Jadi pengen anak soleh itu karena dalam riwayat yang sangat penting, anak yang durhaka pada orang tua, malaikat aja takut kok masuk. Ada di suatu lokasi anaknya durhaka. Ya. Yang ketiga, ya, anak yang soleh senantiasa hidup disiplin dalam belajar. Makanya Ubaid itu kalau mulai sebelum jam 7 sudah mandi dan sudah siap. Soleh. Ya. Yang keempat, ya, anak yang soleh senantiasa
kalau di rumah dan di sekolahan itu menjaga adab-adab akhlak-akhlak Islam. Sama guru nggak boleh ya, nggak manut. Sama teman yang lebih gede ya, menghormati yang lebih kecil, menyayangi. Yang kelima, nah ini yang kelima penting sekali. Ciri anak yang soleh senantiasa dalam hidup itu bersedekah walaupun hanya lewat senyum. Tabassum bainakum shadaqah. Jadi kalau Ubed mau ketemu Mas Aab senyum. Coba sini. Sini, coba latihan senyum sama Mas Aab coba. Senyum, sini senyum. Nah, itu betul tuh senyum itu. Nah, gitu 5 hal cukup ya. Nah, siapa lagi? Silakan ya. Dibaca dong. Salam sana. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa kita harus membunuh cicak? Kenapa kita harus membunuh cicak? Karena itu disuruh Rasulullah. Ada hadis sahih kita disuruh membunuh cicak, terutama hari Jumat. Sebab ilmiahnya apa? Cicak itu memang hewan yang jumlah populasinya berlebihan. Bagi yang belajar biologi itu, biologi Islam, cicak itu populasinya berlebihan. Makanya disuruh kalau hari Jumat disunahkan dibunuh. Kedua, cicak itu kadang-kadang nelek, ngotori makanannya Yahya, cros gitu. Itu kan kalau nggak dibunuh bahaya. Kamu contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, begitu mau makan, cros, gak enak toh? Nah itu cicak kadang-kadang mengganggu. Kita sedang sholat, Allahu Akbar, cek, bunyi kayak tokek, itu. Nggak ada cicak aja, sholatnya belum khusyuk, apalagi cicaknya bunyi keras-keras dan banyak. Awalnya bunyinya banyak sekali. Ya itu alasan ilmiahnya karena diperintah Rasulullah. Ya alasan ilmu pengetahuannya ada 3 tadi. Jumlahnya terlalu banyak, maka harus dikendalikan jaring-jaring makanan, rantai makanan dan kehidupannya dengan cara dibunuh setiap hari Jumat. Ya, populasinya banyak sekali. Kok ngerti? Ya Rasulullah kan diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kalau ngomong kan pakai wahyu. Ya, yang kedua sering gampang sembarangan. Ada tamu dan ada makanan tiba-tiba trot gitu kan kasihan tamunya. Ya ganggu ibadah kadang-kadang. Dulu juga ganggu Nabi Ibrahim dulu. Kan kamu pernah bertanya, ya toh? Oke, sekarang ganti yang Ahwat. Nomor bertanya siapa? Ya Ahwat silakan. Yang bapak-bapak juga boleh sambil nunggu mikir. Ya silakan Mas Asad. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tidaknya sholat seorang anak apakah ada korelasinya dengan pola asuh orang tua? Jika ada, bagaimanakah pola asuh orang tua yang baik untuk sekolahnya anak? Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pola asuh ada dampaknya juga pola asuh. Ya, apalagi yang hidup komunitas kayak pesantren, polanya terlalu banyak karena banyak orang, ya. Jadi kadang-kadang ini menurut Quran ya, bukan menurut saya. Pola asuh itu kan banyak sekali. Dan kalau hidupnya kita itu banyak orang, polanya ya banyak juga. Karena kebaikan itu seperti naik bukit. Walaupun dicontohkan kebaikan berat, tapi kalau kejelekan seperti turun bukit. Makanya ketika dalam sebuah pola asuh itu ada kejelekan, anak cenderung yang jelek. Makanya mengasuh anak dalam organisasi besar itu lebih susah daripada anak yang rumahnya di gunung sendirian toh ya. Kalau marah pun nggak dilaporkan Komnas HAM, nah gitu. Tapi kalau dalam suasana besar begini itu saling mempengaruhi banyak sekali. Makanya dalam pendidikan itu saya sering katakan, orang tua yang baik itu bukan karena bapaknya dokter, ibunya profesor,
bapaknya ngalor, ibunya ngidul. Sekolah yang baik itu bukan karena banyak sarjananya, S2-nya, tapi gurunya ngalor, TU-nya ngidul, ya kepala sekolahnya muter-muter nggak ngena. Nah ini yang paling baik adalah wahdatul fikrah, wahdatul aqidah, wahdatul fikrah, ya wahdatul tauji. Jadi di dalam sekolahan itu, rumah tangga, sekolahan itu satu arah. Mungkin semuanya lulusan SD, tarik tambang, ngalor semua jadi enak. Di rumah tangga itu kadang-kadang begini, makanya itu disunahkan seorang wanita itu banyak-banyak ke rumah. Kalau keluar rumah itu memang gitu. Ya buku yang dibaca ketika dia kuliah nggak cocok dengan pendidikan Rasulullah dipakai. Ya, ketika diingatkan merasa dia lebih tinggi pendidikannya. Ya bahaya itu. Ini bahayanya begitu. Makanya pola asuh yang terbaik adalah pola asuh yang dicontohkan Rasulullah SAW. Aslinya yang paling ideal memang kalau kita punya anak wafariqu bainal madaji, dipisahkan dari orang tua. Apalagi udah usia SD, itu paling baik. Ya, tapi kalau kita tidak yakin ya dengan lembaga itu, ya kita didik sendiri. Mendidik di rumah itu berat sekali, apalagi kalau anaknya banyak. Ya, tapi yang paling penting, pola asuh yang paling penting adalah menunjukkan sifat akidah, summa akidah tanfidan fi majali tarbiyah. Yang paling penting sikap akidah dibuktikan dengan sholatnya dan tadi yang dijelaskan. Makanya sebenarnya sederhana sekali. Kalau kita itu mau menjadi sekolah yang unggul dunia akhirat itu ya begitu tadi. At-tauhid tanfidan fi majali tarbiyah. Ya, nggak ada teori yang lebih hebat lagi, nggak ada. Paling-paling ada teori-teori hoax ada. Ya, saya kira demikian, Mas Asad. Penting sekali pola pendidikan yang salah memang berpengaruh. Tapi sebuah pola yang salah itu karena dia menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau pendapatnya sendiri-sendiri macam-macam. Ada orang yang menggunakan pola pendidikannya pola bintang film ada. Kan kemarin sudah saya ceramahkan, ya. La takunu usratan kasuk. Jangan kamu membawa pola anak seperti pendidikan pasar. Bapak Ibu hanya sering ngomong duit. La takunu usratan kal ma'rokah. Jangan kamu membawa keluarga dengan pola pendidikan pola ring tinju. Nah, bahaya. La takunu usratan kal makbaroh. Jangan mendidik dengan pola menjadi pola kuburan, ya. Itu sudah sering saya terangkan. Pengaruhnya besar sekali. Ada lagi Pak Ahmad? Silakan yang Ahmad tuh beri kesempatan. Ya, si Cak masih sini. Maju. Ya, kamu bisa terbang nggak apa-apa, tapi yang maju yang gampang. Ada sana, salam dulu. Ada di sana. Apa? Boleh. Mana salam dulu toh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sari dunia penting, sari berita penting. Kurang keras bacanya, yang keras loh ya. Ya. Ustaz, bagaimana pendidikan untuk menjadi anak yang saleh dan berbakti pada kedua orang? Mendidik anak biar solehah dan berbakti kepada orang tua. Tadi berbakti kepada orang soleh sudah, tinggal digeser ke perempuan soleh menjadi solehah. Jawaban kepada Mas Ubed loh tadi ada 5, sudah toh? Nah, tadi kan berbakti kepada orang tua toh? Tadi sudah toh? Ya, tadi kan sudah menjadi anak yang soleh. Kalau tadi kan pertanyaannya menjadi anak yang solihah dan berbakti kepada orang tua. Ya itu solihah itu. Ini berbakti orang tua itu tadi yang 4-5 itu loh, 4 di 5 jawaban kepada Mas Ubed. Mas Ubed sudah lupa jawabannya itu, kelihatan wajahnya sudah lupa.
5 tadi jawabannya masih ingat? Apa aja coba? Nah sini coba. Kalau pintar semua tak beri 100.000. Jawabannya 5. Kalau hafal semua 100.000. Oh lupa. Tuh tadi 5. Ya tadi jawabannya ada 5 tadi, toh diingat-ingat ya. Mesti akidah dan ibadahnya luar biasa ya. Ya. Tadi sudah sampai 5 itu salah satunya berbakti kepada orang tua tadi, itu solihah itu. Oke, ada lagi. Saya beri kesempatan nih, masih satu pertanyaan lagi. Terakhir. Saya beri kesempatan yang SMP, ya, ikhwan atau akhwat. Kalau yang SMP nggak bertanya, tak suruh maju. Wah. Mengeluarkan ide yang nggak bisa disesar, sebagaimana ibunya Kiki waktu melahirkan bayi disesar bila keluar. Maka yang tidak bisa mengeluarkan ide disesar ya. Saking kasihannya sih ya, silakan Mbak Mia. Hukum memberi hewan dipelihara, pertama tergantung hewannya. Sebab salah satu yang nggak boleh dipelihara di rumah adalah anjing, kecuali ya dia untuk berburu. Untuk jaga rumah pun tidak boleh, karena dalam hadis Sahih Bukhari salah satu penyebab malaikat nggak bisa masuk karena ada anjing. Terserah hewannya yang mau dipelihara, ya. Nah, yang kedua tergantung hewannya. Yang ketiga ya kemanfaatannya terhadap agama. Kalau kamu melihara perkutut tapi setiap masuk waktu bunyi perkututnya itu baik ya. Memelihara kucing setiap mau subuh ngeong bangunkan bagus ya. Kemanfaatannya terhadap agama ada enggak? Hewannya yang diperbolehkan tapi kemanfaatannya terhadap agama. Ya. Yang ketiga, ini sebaik-baik pemeliharaan yang memberikan kemanfaatan lahir batin. Hewan yang dipelihara kan boleh. Contoh apa? Kamu beli ayam, itu boleh. Marmut boleh. Itu kan hewan. Malah bagus itu sunnah Rasul memelihara ayam, marmut dan sebagainya. Yang penting ingat, hewan-hewan itu kotorannya berbahaya. Maksudnya berbahaya itu kalau nggak dibersihkan bisa memberikan dampak kepada lingkungan, apalagi sekarang musimnya musim corona. Saya kira demikian. Terima kasih. 3 hal tadi ya Mbak Mia ya. Perhatikan, kita tutup bersama-sama dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.